Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Soli. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Esti dalam pembelajaran kelas 5. Semua sudah siap belajar ya? Nah, sebelum belajar, yuk kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Bu Esti akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, melalui penggunaan alat peraga 3 dimensi, siswa dapat mengelompokkan alat-alat rumah tangga sebagai pengungkit bidang miring atau katrol. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana antara lain yang pertama pengungkit atau tuas. Kemudian yang kedua bidang miring. Yang ketiga katrol. Yang keempat roda berporos. Nah, selanjutnya apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat-alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana bekerja dengan mengurangi gaya otot yang dikeluarkan oleh manusia. Sekarang kita lanjut pada pengungkit atau tuas. Berdasarkan letak beban, titik tumpu, dan kuasa, pengungkit dibedakan menjadi 3. Antara lain yaitu 1. Pengungkit golongan 1, yang kedua pengungkit golongan 2, dan yang ketiga pengungkit golongan 3. Selanjutnya, apa itu pengungkit golongan 1? Pengungkit golongan 1 adalah alat sederhana yang letak titik tumpu berada di tengah-tengah di antara beban dan kuasa. Contohnya antara lain gunting kertas, tang, palu, dan potongan kuku. Mari kita lanjutkan pengungkit golongan 2. Apa itu pengungkit golongan 2? Pengungkit golongan 2 adalah alat sederhana yang letak beban berada di tengah-tengah, yakni di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah pembuka tutup dan gerobak sorong. Kita lanjutkan ya anak-anak. Pengungkit golongan 3. Apa itu pengungkit golongan 3? Pengungkit golongan 3 adalah alat sederhana yang letak kuasa berada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan beban. Contohnya antara lain staples, sumpit, catut, dan sekop. Bisa dipahami ya anak-anak? Bidang miring. Bidang miring dapat mempermudah kita memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Semakin panjang lintasan bidang miring, maka gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan. Nah, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu
jarak yang ditempuh ketika kita memindahkan benda menjadi lebih jauh. Bidang miring. Bidang miring antara lain contohnya adalah pisau, kapak, dan rautan pensil. Serta masih banyak contoh yang lainnya ya anak-anak. Prinsip bidang miring dimanfaatkan untuk memotong benda ya. Misalnya seperti gambar di atas tadi ya, ada pisau, kapak, dan rautan pensil. Tentunya anak-anak di rumah tahu ya benda-benda tersebut ya. Bidang miring memudahkan kita memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya ketika kita menaikkan benda ke mobil. Jalan di pegunungan termasuk bidang miring. Jalan di pegunungan biasanya dibuat berkelok-kelok untuk mengurangi gaya ketika menaikinya. Nah, ini dia contoh jalan di pegunungan yang dibuat berkelok-kelok ya anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ini adalah gambar apa coba? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar tangga di rumah. Tangga di rumah merupakan bidang miring yang bertujuan untuk mempermudah kita menaiki dan mengurangi gaya ketika naik ke lantai berikutnya. Selanjutnya, perhatikan pertanyaan berikut ya anak-anak. Di situ terdapat 5 pertanyaan. Silahkan nanti kerjakan di buku tugasmu sebagai latihan. Kerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bu Esti mau menyampaikan kepada anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gaya. Nah, dipersiapkan ya anak-anak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita tutup dengan doa, Bu Esti tak lupa mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, dikurangi bermain, kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat atau patuh kepada perintah kedua orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji ya. Dan di masa pandemi ini tentunya anak-anak untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Itu saja dari Bu Esti pembelajaran hari ini. Bu Esti akhiri, tetap sehat, tetap semangat, salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.